Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Adam dan Kristus. Seperti sudah kita ketahui bahwa Adam gagal untuk taat kepada Allah. Maka akhirnya ia dipakai untuk menggambarkan Kristus yang datang kemudian. Hal itu tertulis dalam Roma 5 ayat 14 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Demikian, meskipun dosa tidak diperhitungkan pada zaman dahulu itu, tetapi akibat dari dosa Adam, maka semua manusia dari zamannya sampai pada zaman Musa mengalami kematian. Walaupun pada zaman itu manusia tidak melanggar sebuah perintah yang langsung diberikan dari Allah seperti Adam lakukan, tetapi manusia tetap tidak bisa terlepas dari kematian. Perhatikan kalimat berikut. Adam menggambarkan Kristus yang Allah janjikan untuk datang kemudian. Itulah kenapa di bagian Alkitab yang lain Yesus Kristus dikatakan sebagai Adam terakhir, yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, manusia yang pertama, yaitu Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi orang yang seperti Adam yang terakhir, yaitu Kristus, adalah roh yang memberi hidup. Kenapa Kristus dikatakan Adam terakhir? Pertanyaan itu sebenarnya sama dengan kenapa Kristus dipertalikan, dihubungkan dengan Adam. Saudara, yang jelas yang pertama karena Kristus juga manusia sejati. Alkitab jelas-jelas berkata bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan perhatikan, menjadi sama dengan manusia. Saya ulang, dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6-7. Di bagian lain dikatakan, dalam segala hal ia harus disamakan dengan manusia. Itu tertulis dalam Ibrani 2 ayat 17. Jadi dari sini sangat jelas bahwa Kristus Yesus juga adalah manusia sejati seperti halnya Adam. Kristus juga diutus Allah untuk membuktikan adanya pribadi yang bisa taat, supaya melalui ketaatannya iblis atau setan bisa terbukti bersalah. Itulah corpus delicti. Saudara, corpus delicti adalah istilah hukum, yaitu fakta yang bisa menunjukkan bahwa ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Dan memang Kristus akhirnya menang. Dia berhasil, saudara. Dalam Ibrani 5 ayat 8 dikatakan demikian. Dan
Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Perhatikan, belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Lalu dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan ketaatan yang dimiliki Tuhan Yesus. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sedangkan dalam Ibrani 5 ayat 7 dikatakan, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Maksud kalimat ini adalah karena Yesus taat, maka ia dibangkitkan. Didengar doanya, begitu maksudnya, lalu dibangkitkan. Itulah kenapa dikatakan Adam pertama menjadi makhluk yang hidup, tetapi tidak bisa memberi hidup. Sebaliknya, oleh karena Adam justru semua orang menjadi berdosa dan maut atau kematian menjalar kepada semua orang. Bahkan oleh karena pelanggarannya, semua orang beroleh penghukuman. Sedangkan Adam terakhir, Adam kedua yaitu Kristus, dikatakan sebagai roh yang memberi hidup. Karena justru oleh kematiannya, semua orang beroleh pembenaran di hadapan Allah serta beroleh hidup. Roma 5 ayat 12 sampai 18. Saudara bisa baca sendiri. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, siapa? Yaitu Kristus, semua orang menjadi orang benar. Roma 5 ayat 19. Itulah yang dinamakan karunia Allah yang besar itu, di mana melalui Adam terakhir, semua manusia beroleh kesempatan untuk beroleh hidup yang kekal. Kesimpulannya, kalau Adam pertama gagal, Adam kedua atau Adam terakhirlah, yaitu Kristus Yesus, berhasil menjadi corpus delicti. Ketaatannya adalah bukti bahwa apa yang dilakukan iblis atau setan itu merupakan suatu pelanggaran atau pemberontakan kepada Allah. Itulah bedanya Adam dan Kristus. Dengan demikian, pengadilan dan penghukuman terhadap iblis bisa digelar. Nah, kebenaran ini sungguh penting untuk dimengerti setiap orang percaya. Mengingat iblis adalah musuh manusia yang terberat dan yang berpotensi untuk membinasakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.